jadi saat ini saya mengatakan, kalau saya mengingatkan sasaran mereka, apa yang mereka kerjakan, copy paste dengan bungkus berbeda dari G30S PKI 65. Sama, saya ikuti. Sasarannya umat Islam dan TNI. Kenapa? Ini yang ngeganjel mereka. Strateginya nggak sadar. Mereka menerapkan dan sudah berjalan kudeta konstitusional yang membuat DPR, MPR tidak berkutik. Disusul dengan Omnibus Law dan itu. Tapi yang sumbernya dua itu. Itu strategi mereka. Strategi yang lain, alihkan pada akibat untuk sembunyikan sebab, yaitu PKI Gaya Baru, dengan sibuk akibat demokrasi, oligarki, dan bersama 5, 9 naga, dan lain sebagainya. Ada Bapak Taufik Baudin. Beliau sejak jauh hari ya, sebelum rame-rame tentang kecurigaan Mr. Presiden ini menganak emaskan PKI gitu ya. Dan terbukti setelah kemudian memberikan maaf ya, memberikan permohonan maaf kepada pemerintahan terhadap PKI itu, baru orang terkaget-kaget gitu ya. Ini kan berarti dengan otomatis dia kemudian menyalahkan TNI dan umat Islam dan rakyat Indonesia tentunya. Baik, silakan Bapak Taufik Baudin untuk lebih menceritakan lebih lengkap. Terima kasih. 10 menit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngasih masukan aja. Kalau dianggap benar silakan dipakai, kalau nggak benar dibuang. Tapi saya akan sampaikan terus karena saya yakin apa yang saya sampaikan adalah benar. Contoh, akhir 2015 saya mulai bicara PKI Gaya Baru, nggak ada yang percaya saat itu. Sekarang sudah banyak yang percaya. Saya akan mulai aja. Saya bikin beberapa catatan biar nggak ngawur. Jadi sikon yang sekarang ini di pihak kita, gambarannya adalah atau tantangannya adalah apa sih yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan memberi makna melalui makna yang kita berikan, yaitu dengan menjawab, merespon simptoma yang terjadi, yang simptoma ini kok kelihatannya dianggap sebagai sumber masalah. Setelah itu, karena sumber masalah, dicari jawabannya kenapa, dan terbukti bahwa itu memang bermasalah. Selesai. Itu diulang-ulang, dan saya ngomong berkali-kali. Kenapa terjadi? Saya mungkin ya. Perilaku kita itu ditentukan dengan atau cerminan dari gambaran dari bagaimana kita berpikir. Berpikir itu bukan cuma pakai kecerdasan intelektual. Kontribusinya hanya maksimal 20%. Yang minimal 20% itu kecerdasan 2, EQ sama SQ. SQ sendiri rasa itu minimal 60%. Saya nyimpang. Jangan ganti PKI Gaya Baru dengan neo-komunis. Intelektual sama, rasanya nggak sama. Bagian kan nggak dipahami. Saya ingatkan berkali-kali, dan yang kebetulan saya dalami, saya belajar. Saya nggak ngomong yang saya nggak ngerti. Kenapa demikian? Saya coba ngasih masukan. Kalau salah dikoreksi. Literaturnya ada dan saya praktekkan di program-program dulu. Saya jadi konsultan. Apa yang saya sampaikan bukan kata buku, saya sudah kerjain. Ada tantangan mindset pada bangsa ini. Mindset ini tidak ada urusan dengan jenjang akademis, posisi jabatan, status sosial dan sebagainya. Mindset nggak ada urusan. Ini bisa digambarkan dengan preferensi berpikir
atau kalau bahasa bukunya kekuatan otak, brain strength. Yang sekarang berkembang ini adalah preferensi berpikir berupa analisis, kajian-kajian. Kalau digambarkan itu otak dibagi 4, bukan 2 kalau saya. Di otak kiri atas, mikir anak sekolah, logika dan semacam, bukan berpikir operasional eksekutif. Mencoba menjawab apa yang terjadi, kenapa terjadi, mestinya seperti apa, cek. Itu yang jawab itu. Cek, apa terjadi? Wah ini kalau begini-begini. Kenapa itu terjadi? Karena begini. Mestinya kan begini. Semuanya jawabannya ya betul, memang begitu, ngawur, nggak semuanya. Tapi tetap aja dilakukan aspek ini. Kenapa? Ya memang begitulah preferensi berpikir. Preferensi berpikir akademis. Mau disalahin enggak? Ini bukan soal salah, soal benar. Karena berpikirnya adalah kajiannya itu jadikan pegangan. Oh iya, dijadikan pegangan. Tapi kenyataannya share meaning, kesamaan bahasa dalam niat permasalahan belum sama. Dan yang paling saya prihatin, sudah terjebak dengan strategi PKI baru, yaitu kita sibuk membahas akibat Undang-Undang Dasar 45. Tahu nggak maknanya? Jadi situasi sekarang ini salah Undang-Undang Dasar 45. Itu di dasar kita. Dampaknya apa? Demokrasi nggak beres. Itu yang akibat. Diangkat nggak? Semua itu cuma akibat. Sumbernya yang bermain adalah PKI gaya baru. Enggak. Ya nggak apa-apa sih. Saya cuma sampaikan ini kata saya. Mohon maaf. Kalau dia nggak keliru, jangan dipakai lah ya. Gampang-gampang aja saya. Jadi sebetulnya kita terjebak akibat sesuai strategi mereka supaya PKI gaya baru menyelam, dan dia sebagai sebabnya kita jadi lupa. Habis energi dan macam-macam. Yang penting kita hilang waktu. Mereka bermain dengan waktu karena nggak mau kejadian seperti G3065 yang mereka belum bisa meledak. Mereka nggak mau lagi. Nah, mereka bermain dengan waktu dan kita digiring main berbicara akibat-akibat dengan segala macam. Yang kedua, tanpa sadar kita digiring untuk mencari alternatif solusi dengan formal, konstitusional, aturan. Lagi 2019 atau 2014 saya lupa, saya bilang ke Prabowo, Anda dicurangin, nggak usah gugat ke MK, emang maunya dia dapat formal, nggak dikerjain. Formal. Saya bilang saya praktisi, saya bukan anak sekolahan. Saya eksekutif, berpikirnya mungkin berbeda. Silakan aja. Padahal apalagi saat ini kita sudah berada pada situasi how to. Bukan situasi kenapa apa enggak lagi, ini pun belum sama. Tapi kalau sudah penyebabnya belum sama, how to-nya tidak akan sama. Maka saya senang petisi 100 ini tidak berbicara anak sekolahan, berbicara action, bagaimana melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tetapi yang paling penting, samakan dulu apa sumber masalah, apa penyebabnya, ini disamakan dulu. Saya bilang belum sama kok. Coba lihat bahasan. Berapa banyak yang membahas Kepres 17 2022 dengan turunannya bahwa PKI tidak salah, PKI korban. Berapa banyak membahas? Omongan di sini dibahas nggak? Itu yang mereka, itu sasaran mereka bertahap, budaya. Ribut nggak kita waktu film G13 dilarang diputar? Ribut nggak kita waktu tidak ada upacara
upacara tanggal 1 Oktober atau 30 September di Lubang Buaya. Ribut nggak kita waktu di Kostrad, diorama dibongkar MPKI? Ribut nggak kita waktu Pangdam Baliho, bla 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 segala macam? Ya, ribut. PKI gaya baru itu strateginya, dia ngumpet di dalam, pakai tangan orang lain, bukan dia yang ngomong, kalau perlu ulama yang dipakai, muncul Islam Nusantara, Islam ini, Habib itu yang ngomong segala macam. Jadi kalau saya berpikir di sana, kenapa mereka bisa begini? Karena kita membiarkan mereka melakukan itu. Jangan nyalain mereka. Kita nggak benar mikirnya. Nah, saya mulai dengan PKI baru. Dia sumber masalah, dialah core problem dari bangsa dan negara saat ini. Sejak 2014, persiapannya sudah jauh-jauh hari. 98 kita dibodohin. Saya alhamdulillah tidak ikut karena sampai ini nggak beres. Tapi kita ngebahas itulah ya. Minimal mereka mempersiapkan 25 tahun yang lalu, sejak 98 minimal. Tapi jauh sebelum itu. Jauhnya kapan? Sejak PRD diuber-uber ditangkepin zaman Pak Harto, itu mereka mulai bergerak. Sementara umat Islam, sementara kita aman, leha-leha, nggak ada masalah, nggak ada apa. Reaktif. Jadi jangan nyalain mereka. Ini mentalitas kita, ini mentalitas reaktif, mentalitas instan, mentalitas kalau kerja pengen kelihatan hasil kerjanya. Maaf, termasuk rejim sekarang. Kenapa yang mereka benahin infrastruktur fisik? Benahin nggak infrastruktur non-fisik? Enggak, kenapa? Nggak kelihatan. Nah, kalau ngomong ilmiahnya ada itu yang sebut DNA non-biologis. Biososial DNA itu bicaranya itu kualitas berpikirnya baru situ. Baru bisa menghargai kerja, bisa menghargai orang kerja, bisa melihat hasil kerja, selalu hasil kerjanya secara fisik kelihatan. Yang kedua, baru bereaksi kalau kita kena. Tahu tapi nggak bereaksi sebab kita nggak kena. Ini salah satu contoh. Saya nyimpang dikit. Umat Islam diarahkan kemana? Jadi orang baik, bukan orang benar. Cek khotbah Jumat. Saya udah ngomong Pak Yusuf kalau waktu zaman almarhum Bapak Amin masih hidup. Apa yang dibahas sholat Jumat? Hadis, ayat, hadis fikih, pahala, masuk surga. Ngomong nggak habluminana situasi kayak apa? Bukan ngomong politik. Sama sekali. Politik. Apa sih politik? Waktu Ahok ngaco, nggak boleh diomong di masjid. Bukan kampanye. Habluminana, saya nggak dibahas. Orang Islam itu nggak penting urusan dunia. Yang penting akhirat nanti. Wah ini dunia nggak penting. Kalau ada orang Islam kaya raya, heran. Ada lu nggak berduit, lu nggak bisa pergi haji, nggak bisa keluar zakat, dan sebagainya. Maaf, kalau dari beli miskin, kita bingung. Kok miskin? Ada lagi. Saya cerita aja. Saya ngomong ke Pak Yusuf kalah. Beliau bilang betul, lebih dari itu lagi. Bahkan kita daerahkan kepada jadi orang kaya, kata Pak JK. Ya. Dan sebagainya. Satu menit, Bang. Jadi saat ini saya mengatakan, kalau saya mengingatkan sasaran mereka, apa yang mereka kerjakan, copy paste dengan bungkus berbeda dari G30S PKI 65. Sama, saya ikuti. Sasarannya umat Islam dan TNI. Kenapa? Ini yang ngeganjel mereka. Strateginya nggak sadar. Mereka menerapkan dan sudah berjalan kudeta konstitusional yang membuat DPR MPR tidak berkutik.
disusul dengan omnibus law dan itu. Tapi yang sumbernya dua itu. Itu strategi mereka. Strategi yang lain, alihkan pada akibat untuk sembunyikan sebab, yaitu PKI Gaya Baru, dengan sibuk akibat demokrasi, oligarki, dan bersama 5, 9 naga, dan lain sebagainya. Kalau mereka mau meningkatkan apa yang mereka tampilkan, mereka pakai test the water. Waktu mau ngeluarin Kepres Waktunya 1722, mereka test the water. Kita nggak ribut. Nah, tantangan kita nggak punya national leader sejak HRS di Klangkeng Baik, Pak. dan sebagainya, Ya, kira-kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.